Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 3 kami, yaitu dengan anggota kelompok saya Fathan Nashar Pakaya dengan akhiran NIM 187. Selanjutnya yaitu akan diperkenalkan teman saya, yaitu Noval Balat. Silakan memperkenalkan diri kepada Noval Balat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Mahrus Balat Rusadi dengan NIM 2306061101147. Selanjutnya akan memperkenalkan rekan kelompok kami atas nama Akidatul Amalia. Kepada Akidatul dipersilakan. Perkenalkan nama saya Akitul Amalia dengan akhiran NIM 022. Baik, selanjutnya rekan kelompok kami atas nama Maulana Fakih kepada Fakih dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Fakih dengan akhiran NIM 8. Baik, selanjutnya rekan kelompok kami atas nama Salsabila Azza kepada Salsabila dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rosyida Azan, NIM akhiran 154. Dan selanjutnya rekan kelompok kami atas nama Feby kepada Feby dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Feby Zilviana Hashim dengan akhiran NIM 10. Dan kelompok kami berjumlahkan 7 mahasiswa dikarenakan satu mahasiswa mengalami kendala sehingga tidak dapat hadir di dalam forum presentasi ini. Selanjutnya memasuki tugas presentasi ujian akhir semester 3. Kepada moderator, operator dipersilakan untuk memindah slide. Baik, poin yang pertama yaitu latar belakang. Dalam latar belakang mempelajari hukum fikih dan hadis dalam konteks fikih arsitektur berakar pada pentingnya memahami prinsip-prinsip Islam dalam merancang dan membangun ruang yang tidak hanya estetik, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariat. Salah satunya yaitu terdapat beberapa poin, sejumlah 5 poin. Yang pertama, kepatuhan terhadap syariat Islam, lalu integrasi nilai spiritualitas dalam arsitektur. Lalu yang ketiga, perlindungan hak dan etika lingkungan. Lalu pengembangan ruang privat dan publik. Selanjutnya, adaptasi konteks modern dengan nilai Islam. Selanjutnya, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan belajar dalam fikih dan hadis dalam arsitektur masjid adalah yaitu yang pertama memastikan kepatuhan syariat dalam perancangan masjid, lalu mendukung fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah, lalu menciptakan ruang yang sesuai dengan nilai Islam, selanjutnya memenuhi hak jamaah dan masyarakat sekitar, selanjutnya menghidupkan sunnah dalam arsitektur, lalu memperkuat identitas Islam dalam arsitektur, dan mendorong keberlanjutan dan kemanfaatan. Dalam tujuan belajar fikih dan hadis dalam arsitektur ini perlu kita perhatikan agar dalam pembangunan masjid atau perancangan masjid memenuhi kriteria dalam fikih dan hadis. Selanjutnya, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan saudari Akidatul Amalia kepada saudari Akidatul Amalia dipersilakan. Selanjutnya yaitu tentang pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang hadis untuk serambi. Hadisnya itu menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang mana Syekh Zainuddin Al-Malibari ini adalah perancang kitab fikih, yaitu eh, yaitu yang berada dari India.
Nah, itu mengatakan bahwa rohaba atau tempat yang berada di luar masjid itu disediakan hajar. Untuk perluasan masjid, baik diketahui perwakofannya untuk masjid ataupun diketahui karena memandang zahirnya. Hukum jamaah pada rohaba yang imamnya berada di dalam masjid dan pintunya tertutup, hukumnya selama rohaba tersebut tidak diyakini dibangun setelah pembangunan masjid dan tidak pula diyakini termasuk bagian masjid. Dengan kata lain, jamaah tersebut sah karena ruang rohaba dan ruang masjid dianggap satu ruangan meskipun pintu masuk ke dalam masjid tertutup. Untuk pembahasan yang kedua akan dilanjutkan oleh Salsabila Azza. Selanjutnya adalah hadis tentang tidak boros dalam menggunakan air. Yang dimana artinya itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melihat Sa'ad sedang berwudu lalu beliau bersabda, kenapa boros seperti ini? Apakah dalam wudu ada boros? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahkan jika engkau berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum. Hadis ini mengajarkan agar tidak boros menggunakan air dalam berwudu. Maka arsitektur tempat wudhu harus dirancang agar memudahkan penggunaan air secara efisien, seperti menggunakan keran atau saluran air yang terkontrol. Hukumnya adalah sunnah untuk menghindari pemborosan air. Bangunan arsitektur wudhu, baik untuk laki-laki maupun perempuan, perlu memperhatikan kebersihan, privasi, dan efisiensi sesuai tuntunan syariah. Yang kedua adalah hadis tentang pemisahan fasilitas tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Yang hadisnya, jika salah seorang dari kalian berwudhu, maka janganlah dia berwudhu dengan bercampur-campur antara laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Penjelasannya adalah hadis ini menunjukkan pentingnya memisahkan fasilitas antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam area wudhu. Desain area wudhu di masjid harus mengakomodasi pemisahan yang jelas antara fasilitas wudhu untuk laki-laki dan perempuan, agar menjaga kesopanan dan mencegah fitnah. Hukumnya, berdasarkan hadis ini, pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam fasilitas umum seperti tempat wudhu di masjid adalah langkah untuk menjaga kesopanan dan menghindari fitnah. Dalam konteks ini, berarti memisahkan tempat wudhu laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi percampuran yang dapat menimbulkan godaan atau gangguan. Yang ketiga adalah hadis tentang desain tempat wudhu wanita harus lebih privasi. Hadisnya adalah seorang wanita tidak boleh memasuki tempat yang bukan tempatnya, dan seorang laki-laki juga tidak boleh memasuki tempat yang bukan tempatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk penjelasannya, hadis ini menekankan pentingnya menjaga tempat masing-masing, terutama dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, tempat wudhu untuk perempuan harus lebih private dan terpisah dari laki-laki untuk menjaga privasi dan kesopanan. Pemisahan fasilitas seperti ini tidak hanya berlaku untuk tempat ibadah, tetapi juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tempat umum. Hukumnya berdasarkan hadis-hadis tersebut, hukum yang dapat diambil adalah bahwa tempat wudhu perempuan harus lebih private dan terpisah dengan jelas dari laki-laki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufal Balad. Baik, kemudian untuk subjek yang ketiga yaitu hadis untuk ornamen. Hadisnya yaitu larangan berlebihan dalam ornamen masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga manusia saling berbangga dalam memperindah masjid. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hukum dari hadis ini mengisyaratkan larangan berlebihan dalam menghias atau memberi ornamen pada masjid yang dapat mengalihkan fokus dari tujuan utama masjid, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Hukum ornamen dalam masjid yaitu diperbolehkan jika sederhana dan tidak mengganggu kekhusyukan.
makruh jika terlalu berlebihan hingga menjadi simbol kemegahan dan kebanggaan. Masjid sebaiknya dibangun dan dengan kesederhanaan yang mendukung fungsi utamanya, yaitu sebagai tempat ibadah. Kemudian nomor 2-nya akan dijelaskan oleh teman saya Feby Zilviana. Dua, hadis tentang menempelkan nama Allah di dinding. Hadisnya artinya barang siapa yang menyebut nama Allah dengan ikhlas, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ayat-ayat Al-Quran yang menggantung di masjid memuat nama-nama Allah dan kalimat-kalimat yang mulia. Ini adalah cara untuk meninggikan dan mengagungkan nama Allah di tempat-tempat yang suci seperti masjid. Menyebut nama Allah dengan cara ini dapat meningkatkan keberkahan bagi umat yang melihat dan mengingatkan mereka pada kebesaran Allah. Hukumnya menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di masjid adalah hal yang dianjurkan karena merupakan bagian dari penghormatan kepada Allah dan mengingatkan umat tentang kebesarannya. Hal ini dilakukan dengan niat baik dan tidak melibatkan pemborosan atau riya, tidak mengganggu kehusyuan ibadah, dan harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan dipasang di tempat yang layak. Hadis selanjutnya, hadis tentang larangan gambar dan patung di masjid. Hadis ini berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum dari penjelasan hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwa gambar atau patung dalam masjid sangat tidak disarankan karena dapat menghalangi malaikat untuk masuk, yang berarti mengurangi berkah dan kemuliaan masjid tersebut. Oleh karena itu, gambar atau patung di masjid harus dihindari. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, kemudian poin yang keempat yaitu hukum mengukir masjid dengan emas. Hukum asal mengukir masjid dengan bahan emas di kalangan mazhab Syafi'i adalah sepakat dengan dua mazhab pendahulunya, yaitu Hanafi dan Maliki. Dalam hal kemakruhannya, bahkan penggunaan hasil pengelolaan aset wakaf untuk membeli hiasan ukiran emas hukumnya disebut sebagai la yajuz atau tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, jadi pada kesimpulannya yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, terdapat 4 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama itu ada fungsi utama masjid. Masjid harus dirancang untuk memfasilitasi ibadah dengan nyaman dan sesuai syariat, seperti menjaga kebersihan dan arah kiblat. Yang kedua itu ada kesederhanaan. Masjid tidak harus mewah, tetapi fungsional dan memberikan manfaat jangka panjang sesuai sunnah Nabi. Itu ada adab dan etika. Desain masjid harus memenuhi adab Islami, seperti pemisahan ruang pria dan wanita, serta memperhatikan kenyamanan jamaah. Yang terakhir ada peran sosial. Masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan kebersamaan umat, sehingga desainnya harus mendukung kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Amili dengan NIM 230606110165. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain masjid saya dengan keterhubungannya dengan fikih. Di sini yang pertama masjid ini bernama Al-Mujtaba Mosque.
Al-Mujtabamah sendiri memiliki arti yang terpilih, di mana masjid ini adalah masjid komunitas lansia. Maksudnya terpilih adalah masjid yang terpilih untuk para lansia beribadah dan berkomunitas. Kemudian di sini saya memiliki desain masjid sebagai berikut. Di sini saya meletakkan kamar mandi dan kamar mandi atau toilet dengan berdekatan dengan tempat duduk. Namun, desain tempat duduk dan toilet tersebut diberi jarak seperti gambar denah saya. Eh, seharusnya letak tempat duduk lebih dikedepankan daripada letak kamar mandi karena kamar mandi terdapat najis jika diletakkan di depan, maka jika diletakkan di depan setelah tempat wudhu, maka setelah berwudhu nanti akan terkena najis lagi sehingga didesain diletakkan setelah toilet atau kamar mandi. Kemudian di sini dari ruangannya saya menggunakan ornamen yang sederhana dan tidak terlalu mewah karena akan dapat mengganggu konsentrasi para jamaah yang sedang beribadah. Dan jika terlalu banyak pula akan menimbulkan berbagai kemaslahatan. Kemudian di sini letak mihrab yang menjorok, namun di antara mihrab tersebut terdapat ruangan lain seperti ruang sound system dan ruang lainnya, karena jika tidak ada ruangan tersebut, maka ruangan tersebut akan kosong yang nantinya akan bisa jadi menimbulkan kemaslahatan sehingga harus diisi dengan ruangan-ruangan tersebut atau diberi pembatas antara mihrab dengan dua ruangan di antaranya. Kemudian di sini terdapat desain dua pintu masuk antara ruang sholat pria dan ruang sholat wanita. Kenapa dua pintu? Karena memisahkan antara ruang sholat pria dan ruang sholat wanita. Jika saya menggunakan satu pintu, maka bisa jadi setelah berwudu bertempelan atau menyentuh lawan jenis sehingga akan membatalkan wudhu tersebut. Sehingga saya mendesain dengan menggunakan dua pintu agar lebih aman. Kemudian di sini terdapat serambi. Serambi di sini berfungsi sebagai tempat beristirahat atau tempat berkumpul, dan bisa juga jika hari-hari besar atau hari raya bisa menjadi tempat sholat hari raya tersebut jika di dalam ruangan tersebut sudah penuh, sehingga serambi ini dapat bermultifungsi. Kemudian di masjid ini saya menggunakan ruangan-ruangan lain karena masjid ini berbasis masjid komunitas, sehingga terdapat ruang baca, poliklinik,
dan kantor sebagai tempat para pengurus masjid tersebut. Di sini dari segi materialnya, saya menggunakan material roster. Roster sendiri sebagai tempat sirkulasi angin agar masuk secara alami dan dapat terasa lebih segar di dalamnya. Material ini lebih ramah karena tidak menggunakan material-material seperti emas yang dapat menimbulkan berbagai kemaslahatan. Kemudian di sini saya eh, menggunakan rem atau tangga miring karena masjid ini dikhususkan untuk para lansia sehingga membuat para lansia merasa aman untuk masuk ke masjid ini. Baik, mungkin eh, jika terdapat pertanyaan dari Pak Yulianto selaku dosen pembimbing, dipersilakan jika ingin memberi pertanyaan dipersilakan untuk mengirimkan pesan di grup WhatsApp. Dan selanjutnya saya ingin mengkonfirmasikan dikarenakan tadi salah satu kelompok kami yaitu Rifki Almadani dengan akhiran NIM 029 baru saja bergabung dikarenakan terdapat urusan penting sehingga tidak dapat hadir, tetapi dapat hadir kembali di forum presentasi pada ujian akhir semester mata kuliah fikih dan hadis. Baik, saya selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam forum presentasi ini terdapat kesalahan kata-kata dan saya juga mewakili kelompok saya apabila kesalahan di dalam melakukan presentasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.